Halo kawan-kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Agung. Hari ini pengen bahas topik yang berjudul, kok aku nggak bisa ya? Kenapa bisa ada topik seperti ini? Ada sebuah kisah ataupun juga cerita yang sangat menginspirasi, nanti Agung akan sharing ya. Entah teman-teman saat mendengarkan pertanyaan, kok aku nggak bisa? Atau kalimat ini, apa yang muncul dalam pikiran? Buat Agung sendiri sih ya, dalam kehidupan itu selalu punya impian, punya cita-cita. Kayaknya banyak hal. Aku pengen seperti itu, aku pengen seperti dia, saya pengen bikin ini, bikin itu. Kayaknya banyak sekali yang ingin dikejar, ingin dilakukan. Tapi pada saat kita melaksanakan hal tersebut, kok tiba-tiba kita ngerem ya. Ngerem maksud dalam tanda kutip di sini adalah akhirnya nyerah dalam perjalanan hal tersebut. Jadi manusia itu secara akhlaknya ya ataupun juga secara manusiawinya memang punya ciri khas dua hal ini. Yang pertama itu adalah mengejar impian, mempunyai cita-cita. Yang kedua yaitu adalah meninggalkan kesakitan. Jadi dua hal inilah yang membuat manusia bisa hidup sampai saat ini. Termasuk teman-teman sekalian, termasuk Agung juga ya. Nah, teman-teman, bagaimana sih kita menggunakan dua hal ini supaya kehidupan kita ini lebih baik, bisa lebih menjadi seperti apa yang kita inginkan. Ceritanya begini, ada seorang anak kecil kurang lebih berusia 12 tahun ya. Pada saat itu dia punya cita-cita, pengen punya sneaker, dia pengen punya sepatu bola basket yang keren pada zaman itu ya. Dan tentu saja masih kecil umur 12 tahun, kucuk-kucuk-kucuk ketemu dengan orang tuanya yang pada saat itu orang tuanya sedang bermain poker ya bersama dengan teman-temannya. Kemudian anak kecil ini bertanya kepada sang ayah bilang, "Ayah, aku pengen beli sepatu bola basket, aku pengen beli sneaker yang keren itu." Kemudian si ayah itu dengan spontan berkata, "Loh, itu sepatu kamu yang warna putih, sepatu tenis kan masih bisa dipakai." "Iya, Pak." Terus dia bilang begini, "Gini, nanti tunggu kamu sudah punya pekerjaan, mempunyai penghasilan, mau beli apa saja yang kamu inginkan, pasti bisa." Pada saat itu, entah bagaimana teman ayahnya yang lagi bermain poker itu juga mungkin dalam keadaan mabuk kali ya. Tiba-tiba dia berkata kepada pria ini, anak ini dia bilang, "Hey, kalau misalkan pengen cuan, pengen dapat duit, ini di tempat saya nih ada tas, ada kantong plastik, kantong sampah. Kamu jual deh, ya. Keuntungannya buat kamu. Satu paket atau satu bungkus ini harganya $3 US." Kemudian si anak kecil ini langsung mengambil aksi, mulailah dia melakukan jualan ya setelah mendengarkan ide tersebut. Dia ketuk pintu, tok tok tok. "Halo, saya ini XXX ya gitu, XXX ya. Anda pasti pakai kantong plastik kan? Anda pasti pakai kantong sampah kan? Nih, aku punya special price. Terus kalau misalkan Bapak atau Ibu butuh kantong plastik atau kantong sampah, tinggal telepon, nanti langsung saya antarkan." Teman-teman sekalian, dengan demikian usaha dia itu ternyata berhasil mengumpulkan uang dan tentu saja membeli sepatu tersebut. Tahu nggak ini ceritanya siapa? Dia adalah pemilik klub bola basket yang ternama di Amerika Serikat, namanya adalah Mark Cuban, yaitu adalah owner dari Dallas Maverick. Ceritanya sangat menarik ya, tapi kita coba pilah ataupun juga kita bahas satu persatu apa sih yang terjadi di hari itu. Nah, kawan-kawan, si Mark Cuban ini punya impian, dia punya cita-cita ingin memiliki sneaker sepatu bola basket. Kemudian dia mencari solusi, dia tanya kepada si ayah. Sayangnya si ayah itu langsung mematahkan semangat. "Loh, kamu kan bukannya udah ada sepatu putih tenis itu?" Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang, "Tunggu kamu punya kerjaan, kamu punya penghasilan, mau beli apa aja yang kamu mau, silahkan." Tapi pada saat itu, Mark Cuban dia punya dua pilihan. Yang pertama, mengiyakan apa yang dikatakan ayahnya, dalam arti konteksnya adalah lari dari rasa sakit. Yaitu apa? "Iya bener juga ya, saya ini masih berusia 12 tahun, nggak bisa punya uang, nggak mungkin aku bisa mendapatkan uang seperti itu. Iyalah tunggu aja deh, tunggu aku mulai kerja." Tapi Mark pada saat itu tidak memilih pikiran itu. Yang dia pilih apa?
tetap ingin mewujudkan impiannya, cita-citanya memiliki sepatu itu untuk terus mendengar. Dan akhirnya terjawab oleh teman ayahnya walaupun dalam kondisi mabuk pada saat itu ya. Mendapatkan tawaran, nih ada kantong sampah yang bisa kamu jual. Dan pada saat itu si Mark dengan excitednya, dengan semangatnya mengambil aksi. Dia ngapain? Dia mulai mengetuk pintu rumah tetangganya dengan menjual kantong sampah tersebut. Teman-teman sekalian ya, entah dari cerita ini teman-teman mendapatkan inspirasi apa. Tapi ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu ingin mewujudkan sesuatu. Kita punya impian. Oke, kita punya impian, kita punya cita-cita. Terus, kita apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan mencari solusi atau bertanya. Tapi seiring dengan solusi, seiring dengan cara, seiring dengan bertanya, pasti ada batu hambatan. Ada hadangan. Muncul lagi problem dari cita-cita tersebut. Mana mungkin aku bisa, kata orang tua. Atau mungkin juga teman-teman bilang, duh ini mah cara yang paling bodoh. Tidak ada orang yang berhasil dengan menggunakan cara ini. Jadi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan mudah sekali mendapatkan respon ataupun juga hal-hal yang bisa mematahkan semangat kita. Teman-teman sekalian, di saat itu kita sedang diuji. Apa yang menjadi pendorong kita untuk move on, untuk maju ke depan? Kita bisa saja mundur karena memang otak kita didesain untuk meninggalkan rasa sakit. Mungkin ini berbahaya, mungkin ini tidak bisa mungkin terjadi. Akhirnya mundur. Tapi kalau misalnya kita memiliki cara untuk bisa action, terus maju ke depan, melakukan aksi. Misalnya, oh cara ini nggak bisa, oke lah aku ambil cara yang kedua. Oh ini nggak bisa, aku coba lagi. Nah disinilah perbedaan antara orang yang sukses dan orang yang belum sukses. Yaitu adalah tenaga ataupun juga pola pikir apa, mindset apa yang dia pilih pada saat atau pada detik itu. Baik kawan-kawan, Agung pengen sharing satu cara yang bisa Anda gunakan setiap saat yang ditulis dalam buku The Second Rule, Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage. Penulisnya adalah Mel Robbins. Kawan-kawan bisa melihat ataupun juga mencari buku ini ataupun juga mendengarkan podcast ataupun juga YouTube-nya yaitu 5 Second Rule. Ini adalah cara yang sangat penting dan sangat bermanfaat merubah hidup dari Mel Robbins dan juga banyak sekali orang yang telah menggunakan, mempraktekkan cara ini dalam kehidupannya untuk terus bisa move on. Setiap manusia itu bisa mewujudkan impian, hanya saja seiring dengan impian ataupun juga cita-cita yang ingin diharapkan terjadi akan muncul masalah yang ada di depan mata. Ya akan mematahkan semangat kita. Di saat itulah kita akan diuji ingin tetap di zona nyaman atau ingin move on kepada kehidupan yang lebih Anda inginkan. Salah satu cara yang aku rekomendasi yaitu adalah 5 Second Rules. Teman-teman bisa langsung cek ya. Baik kawan-kawan, semoga saja dari acara hari ini Anda terinspirasi. Dan apabila teman-teman keingin hidupnya lebih bahagia, ingin hidupnya lebih terinspirasi dan juga berlimpah dan juga penuh kasih, kawan-kawan juga bisa menghubungi Agung. Nanti cara informasi lebih lengkapnya cek aja di informasi di bawah. Dan yang kedua, kalau misalkan acara ini bermanfaat dan juga terinspirasi buat teman-teman, silakan jangan lupa untuk subscribe acara ini dan juga di-share ke teman-teman sekalian. Semoga saja kita bersama bisa menciptakan kehidupan yang penuh kasih, berlimpah dan juga terinspirasi bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.